Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Sudah belajar sampai pada materi rangkaian listrik arus searah, yaitu rangkaian seri dan paralel. Jadi rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Sudah sampai presentasi kemarin satu kelompok ya. Ibu mengingatkan sekali lagi konsep arus listrik, konsep tegangan, konsep hambatan sudah kita bahas di hukum apa? Di hukum. Oke, itu sudah kita bahas juga. Dan sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan mampu menerapkan konsep daya listrik pada rangkaian listrik arus searah dan kemudian mampu menghitung berapa konsumsi daya listrik di rumah Anda. Ya, nanti akan diberikan studi kasus sebuah. Bisa terlihat? Pinnya 4336599. Join di kahoot.it. Ya, ada 9 anak. Start ya. Oke. Sudah terbaca soalnya? Ya. Aliran motor listrik dalam suatu rangkaian disebut dengan yang benar cuma 3 orang. Yang jawab? Oke, next. Nah. Next. Apa alat yang digunakan untuk tegangan listrik? Kemarin kita sudah pakai pet. Apa namanya? Ampermeter merah, biru voltmeter, kuning ohmmeter, hijau voltmeter. Akan merah, biru, kuning, hijau. Jika hambatan suatu rangkaian itu meningkat, hambatan suatu alat itu besar, maka arus listriknya bagaimana dalam suatu rangkaian? 1 detik. Oke. Arus listrik akan berkurang dan lampu padam. Ya, jangan dijawab. Benar ya, yang biru atau merah? Biru atau merah? Oh, ini waktunya 10 detik 9. Siapa pelakunya ini? Ada satu yang salah. Biru di bawah. Yuk, lampu menyala lebih redup saat beberapa lampu dihubungkan secara seri. Pernyataan ini menunjukkan pengaruh titik-titik jumlah baterai, jumlah saklar, jumlah kabel, jenis rangkaian. Pengaruh apa itu? Masih ada 7 detik lagi. Berapa sih baterai? Lampunya yang seri. Oke, selesai. Kita cek podium. Posisi ketiga diraih oleh Cynthia. Tepuk tangan buat Cynthia. Dan yang pertama siapa? Dedi. Sudah happy
Seri. Ya. Kamu harus belajar lagi sekarang ya. Kalau misalnya lampu dipasang secara beberapa lampu dipasang secara seri, jadi katanya nyala lampunya gimana? Itu kamu bandingkan ketika sebelum dirangkai, gitu kan ya? Oke, kemarin kita sudah menggunakan pet untuk membuktikannya. Misalkan ada 2 lampu saja dulu, ini dirangkai secara seri. Kok bisa? Oh berarti ini lebih terang. Gimana bos? Oke. Sebelah kan kiri sekarang bisa. Gitu tuh. Sesuai pengamatan Agus. Benar. Tangan buat Agus. Yang kiri redup, yang 10 ohm redup, yang 46 ohm lebih terang. Kita cek pakai apa ya? Pakai arus, mungkin Cynthia tadi ngomongin arus ya. Oke, kata Cynthia ini diginiin deh ya biar kelihatan. Nah, kata Cynthia tadi apa ya? Arusnya lebih besar yang di sini. 0,3 ya nak? Kita cek sini deh. Berapa nak? Sama. Karena dia satu aliran. Ya? Rangkaian seri. Yuk kita cek yuk. Apa yang kita cek? Kalau pakai ini apa? Tadi ada soalnya. Mengukur apa? Kita pakai yang satu ini. Ini kita mengukur secara paralel. Kita berarti mengukur apa? Tegangan. Ya, beda potensial. Kita pakai 2 beda. Oke? Ini berapa nih? Di situ. Ini kalau gitu yang di sini deh, tegangan sumber dulu, tegangan sumber. Berapa nih tegangan sumber? Kemarin udah belajar loh karakteristik rangkaian seri. Itu 17. Terus ini yakin sama? Beda. Berapa ini? 3. Terus yang ini? Nah, berarti tegangan di situ lebih besar. Arusnya sama. Berarti yang mempengaruhi nyala redupnya lampu bukan arus. Berarti arusnya enggak. Kita cek dengan paralel sekarang ya. Oh, tadi itu sekarang tegangan. Kalau tegangan besar, nyala lampu besar. Disimpan dulu. Disimpan dulu ya itu ya pengetahuannya. Kita buat dia menjadi paralel. Kita lihat. Lebih terang yang tadi atau lebih terang yang sekarang? Jadi maka rangkaian di rumah itu dirangkai secara paralel. Nah, coba perhatikan yang 46 sama yang 10 mana lebih terang? Yang 10. Gugur dong yang mana? Iya. Tadi kamu bilang apa? Tegangan mempengaruhi nyala lampu. Kalau gitu sekarang gimana? Tegangan gimana sekarang? Tegangan. Coba cek lagi karakteristik tegangan ketika rangkaian dirangkai secara paralel. Gimana sih? Sama tegangannya. Tegangannya katanya di setiap titik tetap. Kita cek ya. Kita cek. Ini tegangan sumber saya. Lanjut. Kita cek tegangan di 10 ohm. Sama. Kita cek tegangan di 46 ohm. Sama. Tadi tegangan. Sekarang Arus. sebenarnya apa yang mempengaruhi nyala redupnya lampu? Kayaknya sekarang. Oke, kita belajar sekarang tentang satu besaran yang namanya gaya listrik. Oke, ibu. Itu yang di atas kan ini ya. Oke, ini ada lampu ini 46 ohm. Tadi berapa I-nya di sini? 0,37. Kemudian V-nya 17 volt. Yang di sini sama 17 volt. I-nya berapa? 1,7. Oke, lihat di sini hasil kali ini dan ini lebih besar ya daripada ini dan ini, sehingga ini lebih terang. Ternyata memang P itu laju energi persatuan waktu itu nanti ya adalah P dikali I. Ini yang disebut dengan gaya
listrik. Sehingga di rangkaian yang seri tadi juga seperti itu. Kalau kita mengalihkan tegangan dan arus listriknya, maka daya listrik terlihat jelas pada fenomena yang melihat, yaitu nyala, terang, dan redupnya lampu. Semakin terang lampu, daya listrik. Semakin terang besar daya listrik, nyala lampunya semakin terang. Ya, jadi itu daya yang dipakai. Sebenarnya berhubungan juga dengan hambatan. Kalau kayak tadi kamu perhatikan, itu memperbesar salah satu hambatan. Karena ternyata kalau kita hubungkan dengan hukum Ohm, masih ingat dengan hukum Ohm? PIR ya. Kalau kita substitusi salah satunya, misalnya kita substitusi V itu adalah apa? I kali R, kita masukkan ke sini, IR itu adalah V, gitu kan? Kita kali lagi dengan I, maka di sini adalah I kuadrat dikali R. Ada faktor R di sini yang mempengaruhi juga besar daya listrik. Kalau kita substitusi dengan hukum Ohm, kita hubungkan, sehingga kita dapat. Bisa dipahami? Ini konsep daya listrik pada rangkaian arus searah. Jadi bisa diruntuhkan miskonsepsi yang kemarin, ya, bahwa ternyata yang mempengaruhi terang redupnya lampu adalah daya listrik. Ya, gitu, bukan tegangan saja, bukan arus saja. Kayak tadi tegangan ya, rangkaian seri gitu kan ya. Terus di paralelnya ternyata arusnya terbagi. Kalau di seri tegangan yang terbagi gitu kan. Nah, sekarang ternyata keduanya, tegangan dari arus itu mempengaruhi daya listrik. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan melakukan investigasi dalam kelompok. Sudah dibuatkan kelompok dari minggu lalu. Silakan bentuk kelompok itu dalam kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD. Ibu akan bagikan studi kasus tentang penggunaan beberapa alat listrik dalam rumah tangga. Sebelum ke sana, kamu lihat gambaran sebagai berikut dulu. Satuan dari daya listrik belum ibu bahas tadi. Apa satuan daya listrik? Ada yang pernah baca gitu mungkin? Nah, satuan daya listrik kalau dari satuan ini, daya listrik itu adalah kata Bu Evi tadi V dikali I. V itu satuannya apa? V itu volt, itu tegangan ya kan? Tegangan listrik satuannya volt. Terus kalau I, kuat arus listrik satuannya ampere. Jadi bolehkah ini disebut dengan satuannya adalah VA? Boleh. Volt ampere. Nah, sebutan lainnya ini disebut dengan watt. Nah, kamu sering melihat. Nah, ini gambarnya agak kecil, bisa sampai ke belakang. Lihat, Agus sampai. Nah, Agus lihatnya apa Gus? Ini apa nih Gus? AC. Tulisannya apa Gus di bawahnya? Nggak kelihatan Gus. 500 W. Apa itu 500 W? Nah, ini spesifikasi alatnya. Ternyata ada TV 40 watt, ada lampu yang 15 watt, gitu ya? Bisa dinaikin katanya. Oh, bisa dinaikin. Pakai apa naiknya ya? Itu ada penghapusnya, ntar dinaikin. Ini nih ada buku. Oke. Cukup segitu? Cukup. Atau yang ini. Kelihatan? Ini ada setrika 300 sampai 1000, berarti beda-beda ya. Ada rice cooker, pakai rice cooker di rumah? Atau masak? Pakai rice cooker. Ada TV LED atau LCD sekian, 40 sampai 150 watt. Tergantung ukuran layar. Nah, beda-beda ya, tergantung berapa inch ya besarnya. Terus ini ada beberapa blender dispenser. Nah, sekarang silakan duduk dalam kelompoknya. Nanti akan dibagikan sebuah cerita ya, seorang yang namanya Pak Arya
keluarga Pak Arya itu menggunakan lampu, TV, bla bla bla. Ada spesifikasi alatnya, ada jumlahnya, dan ada penggunaannya dalam satu hari. Biasanya kamu pakai lampu berapa jam per hari? Dari malam sampai pagi. Malamnya jam berapa itu? Ya kira-kira berapa jam? 10 jam gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti silakan dibaca itu, kemudian dibaca pertanyaannya, ada pertanyaan pengarah yang membuat kamu harus berinvestigasi, berdiskusi dalam satu kelompok. Waktu yang diberikan itu 10 menit saja atau 15 menit paling lama. Nanti silakan yang aku nanti dulu akan ada yang presentasi menyampaikan hasil diskusi. Siap? Ya, silakan. Untuk kelompok dulu, satu kelompok maksimal. Jadi tegangan di rumah tangga itu berapa nak? Ibu udah pernah jelaskan 220. Tegangan listrik setiap rumah tangga dikasih tegangan listrik yang sama. Hah? Oke, 200. Yang 1.300 itu apa? Yang 1.300 itu apa? Daya. Tapi itu daya total ya. 1.300 boleh lihat ke sini dulu sebelum kerja. 1.300 itu daya total. Yang masuk, yang kita pakai daya aktif, gitu ya. Daya aktif yang dipakai itu nggak habis 1.300 watt. Maka dari itu di soal ini ada kalimat di situ yang mengatakan bahwa untuk keamanan sistem listrik rumah tangga agar tidak terjadi overload yang sering kamu sebut jeglek. Apa sih istilahmu seringnya? Oh, jeglek, menggelejek, jeglek, banyak istilahnya gitu ya. Overload. Pak Arya menggunakan sprint dengan arus maksimum 5 ampere. Kalau dari persamaan ini kamu taruh 5 ampere di sini. Kemudian tegangannya berapa? Setiap rumah tangga 220, boleh dikali dong berapa itu? Nah, berarti daya aktif di rumah Pak Arya adalah 1.100 watt. Artinya kalau melebihi 1.100 watt, artinya overload kan gitu ya. Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang silakan kerjakan 3 atau 4 pertanyaan pengarah di situ, kemudian kita simpulkan bersama, ya. Ayo investigasi. Pakai sumber belajarnya, nah, pakai bukunya. Energi listrik. Orang tuamu bayar per bulan itu daya listrik atau energi listrik? Ya, energi ternyata ya, karena di situ ada unsur waktu. Energi listrik itu adalah daya listrik kali. Ya, jadi penggunaan atau konsumsi listrik dalam sebuah rumah tangga itu adalah konsumsi atau besarnya energi listrik, daya listrik dikali waktu. Sehingga alat listrik untuk mengukur berapa besar energi listrik yang kamu pakai setiap bulan itu di rumah ada yang namanya apa? Meteran gitu kalau orang tua bilang. Apa namanya itu? Siapa yang tahu namanya apa? Kilometer. Kilometer itu adalah jarak. Kilometer. Panjang lintasan kilometer. Apa namanya? Cek kilometer. Ayo, siapa yang tahu dapat nilai? Apa bu itu?
energi listrik di rumah? Nah, apa namanya sih? KWH meter. Tangan buat Cynthia. Oke, KWH meter. Ya, kilowatt hour itu ternyata adalah besarnya satuan energi listrik. Nah, nanti dirubah satuannya ya, dari kilowatt kemudian per jam. Tinggal dikali nanti. Kemudian ada tarif. Jadi masing-masing daya listrik di rumah tangga. Siapa yang daya listrik rumahnya 1300? Coba angkat tangan. Nggak tahu. Nah, nanti PR di rumah tanya berapa daya listrik di rumahmu. Biasanya nanya listrik di rumah itu tarif pembayarannya berbeda. Kalau dayanya kecil pasti bayarannya lebih murah. Kalau misalkan di rumah keluarga Pak Arya yang tidak pakai itu berapa? Per KWH katanya Pak Arya bayar berapa per KWH? Ada lagi? Gimana? Mantap. Berapa dia bayar sebulan dari Pak Arya? Sebulan hasil langsung harganya 336.000. Lumayan ya. Kamu bayar listrik per bulan berapa? 100. Oh, pakai pulsa. Pakai token. Berarti seminggu 100. Berarti sebulan kali 4. Berarti kamu lebih banyak dari Pak Arya pakai apa? Fosil itu energi yang tidak terbahagi. Suatu saat kita lagi sama listrik, kalau terus-menerus seperti itu, kita tetap punya uang tapi nggak ada listrik, mau gimana? Ya, jadi harus ada solusi cepat. Ya, ini ditekan. Waktu tembus. Oke, yuk siap presentasi. Yuk. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Ini di rumah Pak Arya itu bisa overload, daya penggunaan daya listriknya bisa overload, apa? Terus gunakan konsep daya listrik. Dan solusinya, yang pertama, daya listrik rumah terbatas, sekring 5.000 watt. Jika banyak alat besar dinyalakan bersamaan seperti microwave, AC, setrika dan lain-lain, listrik akan overload atau kelebihan daya yang melampaui kapasitasnya. Ya. Solusinya, menggunakan alat listrik secara bergantian, memilih alat hemat energi seperti lampu LED, mengurangi pemakaian standby atau misalnya water heater, kulkas secara efisien, dan jika memungkinkan upgrade kapasitas listrik alternatif. Menggunakan sumber energi alternatif itu maksudnya ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Oke, ini ada yang mau ditanggapi nggak dulu dari kelompok lain? Perguruan tinggi ada yang mau ikut SNBT, SNBP. Nah, penggunaan daya listrik di rumah tangga akan mempengaruhi biaya kuliah kamu ternyata. Karena rekening listriknya disetor ya Pak? Iya, rekening listrik di scan, disetor. Makanya dari sekarang hemat. Kalau biaya penggunaan listriknya wah, maka apa logikanya memang iya orangnya mampu, berarti mampu membayar uang kuliah yang cukup. Itu kesimpulannya berarti ada hubungan. Bisa dipahami? Oke, tepuk tangan dulu untuk yang mampu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau lain sebagainya, kami mohon maaf. Kami dengan para pesan. Terima kasih. Ya. Oke, sudah selesai diskusi kelasnya, diskusi kelompoknya sudah selesai, sudah sampai kesimpulan tadi. Ada yang
yaitu daya listrik dan energi listrik. Betul. Dengan rumus P sama dengan P kali I. Ya. Untuk energi listrik, W sama dengan P kali T. Iya. Apa yang masih susah, Gus, di materi pelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Wah, Mana mau caranya? Ada? Atau semua udah gampang ini ya? Ada lagi? Tidak? Oke, silakan LKPD-nya dikumpul. Perwakilan masing-masing kelompok silakan bawa ke depan. Kemudian kembali ke tempat duduk semula. Kita akan kuis lagi satu. Buat ngecek pemahaman ya. Oke, terima kasih. Gus sudah menyimpulkan apa Gus tadi Gus? Kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah energi dan daya listrik ya. Bagaimana kita memahami daya listrik itu ternyata adalah tegangan dikali buat arus. Kemudian apa tadi? Kita sudah menghitung berapa konsumsi daya dari rumah keluarga Pak Arya. Kemudian solusi juga, kita sudah mencari solusi bagaimana atau apa yang harus dilakukan istri Pak Arya supaya saat kejadian itu, saat peristiwa itu ada tamu undangan datang terus mau buat jus, mau menghidupkan microwave segala macam supaya tidak overload, maka yang harus dilakukan. Kan tadi sudah ada solusi ya. Bagaimana solusinya? Oke, betul sekali Wana. Menggunakan alat elektronik secara bergantian dan kita harus bijak menggunakan alat elektronik tersebut. Kalau sudah selesai harus selesai, cabut, dimatikan ya. Lampu yang tidak perlu dimatikan dan kita harus menggunakan lampu yang hemat energi. Apa namanya lampu yang hemat energi? LED. Semua di rumahnya sudah pakai lampu LED? Nah, ganti semua lampunya ya. Ganti lampu LED gitu, supaya terangnya lebih terang dengan watt yang kecil. Oke. Selesai ini kita satu materi. Anak-anak silakan scan barcode-nya untuk pemahaman kalian apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kita tes pemahaman konsep sedikit ya. Pakai kuisis tentang energi dan daya listrik. Join langsung. Begitu bisa mulai langsung mulai. Begitu bisa mulai langsung. Silakan. Ya, mulai nak. Silakan dimulai. Gabungkan dengan nilai LKPD kalian dan aktivitas kalian di dalam pelajaran ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini proses pelajaran kita tentang energi dan daya listrik. Kita lanjut minggu depan dengan topik yang baru yaitu kemagnetan ya. Nanti akan ibu kirim materi dan ada beberapa pertanyaan pengarah yang harus kalian jawab sebelum kita mulai pelajaran minggu depan. Ya? Ya, oke. Silakan diikut ya.
Pada asal. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Om Sri Rasul dan Rasul